Pernah nggak sih lo liat cewek pakai baju kebaya dipaduin sama sepatu Converse yang udah belel? Aneh kan? Tapi kalau diviralkan itu jadi keren. Nah, ini sama anehnya kayak tiba-tiba Draco Malfoy dari film Harry Potter yang terkenal jahat, sekarang malah jadi maskot perayaan Imlek yang harusnya isinya naga, liong, atau dewa keberuntungan. Lo nggak salah dengar. Karakter ikonik dengan rambut platinum dan wajah jutek itu beneran muncul di pernak-pernik Imlek di China dan langsung viral di mana-mana. Ini bukan cuma kesalahan desain yang lucu, tapi ini adalah fenomena mind-blowing yang mewakili satu hal. Generasi sekarang itu sedang merombak total cara kita melihat tradisi kuno. Pertanyaannya, kenapa sih kita suka banget nge-remix hal-hal yang sakral dan tua? Kenapa tradisi yang tadinya kaku dan berwibawa, sekarang harus diacak-acak dulu supaya bisa diterima? Faktanya, ini bukan karena kita nggak menghargai masa lalu, tapi ini adalah mekanisme psikologis dan budaya agar tradisi itu sendiri bisa bertahan hidup. Mari kita bedah habis di Fakta First. Kita mulai dari kasusnya. Bayangkan Imlek, identik dengan warna merah, emas, simbol keberuntungan, dan sejarah panjang Tiongkok. Tiba-tiba masuk Draco Malfoy, yang identik dengan film fantasi barat, warna hijau Slytherin, dan drama sekolah sihir. Dua dunia yang kontras ini bertabrakan. Ini bukan cuma lucu, tapi ini memicu yang namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif, dalam bahasa warung kopinya, adalah perasaan gak nyaman di otak lo saat ada dua ide yang saling bertentangan hadir di waktu yang sama. Kita tahu Imlek harusnya A, tapi kok yang muncul Z? Otak kita langsung mencari jalan keluar. Jalan keluarnya ada dua, menolak atau mentertawakan. Generasi sekarang mayoritas memilih opsi kedua, mentertawakan. Kenapa mentertawakan? Karena di era digital, humor dan ironi adalah mata uang paling berharga. Dengan mengambil simbol tradisi yang kaku, lalu memasangkannya dengan ikon pop modern yang absurd seperti Draco Malfoy, kita menciptakan kontradiksi visual yang gak bisa diabaikan. Ini bukan lagi tentang menghormati dewa-dewa atau leluhur, tapi tentang menciptakan meme yang bisa menghubungkan masa lalu dengan realita kita yang serba acak. Sederhananya gini, sebuah tradisi akan menarik perhatian Gen Z kalau tradisi itu berhasil membuat mereka berpikir, ini aneh dan lucu, bukannya ini sakral dan harus diikuti. Sentuhan ironis itu yang membuat tradisi Imlek jadi terasa segar, personal, dan layak untuk dibagikan di media sosial. Tradisi yang diam, mati. Tradisi yang viral, hidup. Inti masalahnya bukan pada tradisinya, tapi pada perasaannya. Buat generasi yang lahir di tahun 90-an akhir dan 2000-an, banyak tradisi yang mereka warisi terasa seperti baju kebesaran yang kekecilan atau kegedean. Rasanya nggak pas, nggak nyaman, dan yang paling penting, nggak terasa milik sendiri. Di sini berlaku psikologi kepemilikan budaya. Kita semua punya naluri untuk memodifikasi sesuatu yang kita miliki. Coba lihat motor lo. Jarang banget ada yang dibiarkan standar pabrikan. Pasti ada saja yang diubah, entah knalpot, stiker, atau joknya. Kenapa? Karena modifikasi adalah cara kita menempelkan identitas pribadi di atas properti umum. Kita ingin bilang, ini motor, tapi ini motor gue. Hal yang sama terjadi pada tradisi. Tradisi kental itu warisan, properti umum dari leluhur. Agar generasi muda merasa terikat dan bukan sekedar meniru, mereka harus punya kesempatan untuk menempelkan stiker, mengganti knalpot, atau bahkan mengganti catnya. Contoh paling jelas ada di Indonesia. Ambil contoh batik. Dulu, batik itu kesannya formal, untuk kondangan atau acara kantor. Kaku. Tapi ketika anak muda mulai merombaknya jadi crop top, hoodie batik, atau celana kargo batik, ia jadi terasa relevan. Batik tidak lagi berteriak, saya warisan keraton, tapi berbisik, saya keren dan saya nyaman dipakai nongkrong di kafe. Perubahan itu bukan penghinaan, tapi upaya penyelamatan. Mereka mengambil elemen kuno yang mereka anggap keren, lalu memadukannya dengan selera estetik digital native. Mereka sedang menulis ulang tradisi dengan bahasa dan gaya mereka sendiri, agar anak cucu mereka kelak tidak hanya melihatnya sebagai museum yang berdebu, tapi sebagai harta karun yang bisa diutak-atik. Mereka tidak menolak masa lalu, mereka mengklaim masa depan tradisi itu. Dulu, evolusi budaya itu berjalan lambat, seperti kura-kura. Tradisi di Bali, di Jawa, atau di Sumatera, mungkin butuh ratusan tahun untuk berubah, karena komunikasi masih lokal dan tersekat. Sekarang, perubahan itu bergerak secepat swipe di TikTok. Internet memberikan dua alat psikologis penting dalam konteks ini.
akses global, dan kecepatan adaptasi. Satu, dengan internet, lo nggak lagi cuma tahu tradisi Imlek lokal lo. Lo tahu tradisi Halloween di Amerika, Day of the Dead di Meksiko, dan tradisi lainnya. Otak kita secara alamiah adalah mesin yang suka mencampur dan membandingkan. Makanya, kalau ada elemen yang nyentrik dari budaya lain, seperti Draco Malfoy, ia bisa dengan mudah diseret dan ditempelkan ke tradisi lokal kita. Batas-batas budaya jadi kabur dan fleksibel. 2. Yang paling penting, tradisi kuno sekarang diperlakukan seperti template meme. Apa itu meme? Meme adalah ide budaya yang menyebar cepat, dimodifikasi, dan di-copy-paste. Tradisi yang kaku, otaknya susah untuk diubah. Tapi ketika ia dijadikan meme, ia jadi open source. Foto Draco Malfoy di pernak-pernik Imlek itu bukan lagi sebuah produk. Itu adalah komentar terhadap tradisi. Dan komentar di internet adalah yang paling cepat menyebar. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai sebuah tradisi bagi generasi digital bukan lagi seberapa otentik ia terhadap sejarah aslinya, tapi seberapa relevan dan shareable ia dalam konteks kekinian. Kalau tradisi itu bisa di-remix, difilter, dan diviralkan, berarti tradisi itu berhasil lolos uji saring internet. Jadi sebenarnya, para perombak tradisi ini adalah kurator dan marketing manajer tradisi kuno yang paling efektif. Mereka menjamin tradisi itu tidak akan basi dan tetap laku di pasar budaya global. Akhirnya, kita sampai pada poin terdalamnya. Kenapa tradisi harus diubah? Jawaban psikologisnya adalah takut mati. Dalam ilmu sosiologi, ada konsep selective retention. Ini adalah kecenderungan sebuah kelompok untuk memilih, mempertahankan, dan meneruskan hanya aspek-aspek budaya yang mereka anggap penting dan relevan. Bayangkan tradisi seperti sebuah mobil tua yang mewah. Kalau mobil itu dibiarkan di garasi dengan oli yang tidak pernah diganti dan bannya tidak pernah dipakai, dia akan jadi rongsokan, sebuah peninggalan yang tak berharga. Tradisi yang tidak relevan bagi generasi penerusnya adalah tradisi yang secara perlahan sedang menuju kepunahan. Ketika tradisi hanya bisa diakses lewat buku sejarah atau ritual yang sangat formal, ia gagal menjangkau anak muda. Merombak tradisi, mencampur Draco Malfoy dengan Imlek, atau memasangkan kebaya dengan sepatu butut adalah cara generasi Z untuk mengirimkan sinyal tegas kepada para penjaga tradisi. Kami mencintai nilai-nilai di dalamnya, tapi kami menolak kemasan luarnya yang terlalu kaku. Mereka bukan membunuh tradisi. Mereka sedang melakukan operasi transplantasi jantung budaya, mengganti organ yang sudah usang dengan selera dan energi baru yang outrageous. Ini adalah cara radikal untuk memastikan bahwa ketika mereka tua nanti, tradisi itu masih ada, masih bernafas, dan yang terpenting, masih bisa mereka ceritakan ke anak-anak mereka dengan bangga, bukan sebagai beban, tapi sebagai sesuatu yang pernah mereka ikut modifikasi. Jadi, lain kali lo lihat ada perpaduan tradisi yang aneh dan nyeleneh, jangan cepat-cepat menghakimi. Ingatlah psikologi di baliknya. Itu adalah teriakan generasi Z yang bilang, kami tidak menolak masa lalu. Kami hanya butuh izin untuk ikut mendesain masa depan. Bagaimana menurut lo? Elemen tradisi apa yang menurut lo paling butuh di-remix supaya tetap relevan? Komen di bawah dan mari kita bedah habis. Jangan lupa subscribe Fakta First, karena fakta-fakta paling aneh seringkali punya penjelasan paling masuk akal. Sampai jumpa!